Selamat datang di kanal YouTube Reaksi bersama gue Ikhlas Amal di acara YouTube paling seru, paling edukatif dan keren, Ikhlas Bereaksi, karena bereaksi harus ikhlas. Hari ini nggak kayak hari-hari biasanya yang kayaknya ngobrolin soal hal-hal yang kekinian, topik-topik seru gitu. Ini juga seru sih, menurut gue malah ini lebih seru daripada topik-topik sebelumnya. Karena hari ini gue mau bahas soal budaya. Tapi apa yang mau gue bahas dari budaya, kita obrolin sealurnya aja gitu ya. Gue pengen ngasih tau dulu sama lo semua apa itu budaya. Budaya itu artinya adalah budidaya. Nggak, bercanda. Budaya itu merupakan pola atau cara hidup yang terus berkembang oleh sekelompok orang dan diturunkan oleh generasi selanjutnya. Yang dimaksud dari sini adalah pola hidup itu adalah seperti kayak pakaian atau mungkin cara ngomong, lagu, senjata, dan berbagai macam hal yang turun-temurun dari nenek moyang kita sampai ke kita. Kalau gue sendiri, gue itu ada di budaya, bokap gue itu orang Gorontalo. Gue juga, nyokap gue orang Kalimantan Selatan, tepatnya di Banjarmasin. Tapi kalau gue sendiri, gue tinggal dan besar di budaya Betawi. Jadi gue udah deket banget sama yang namanya kayak palang pintu, silat banyak banget apa namanya, terus nama-nama silatnya. Terus ada juga kayak pantun, itu udah dari kecil gue udah diajarin pantun. Sampai sekarang juga nggak jago-jago banget, tapi ya boleh lah gitu kan. Karena pantun tuh salah satu yang paling gue sering denger. Apalagi kalau misalnya lagi ada acara nikahan tadi yang palang pintu gitu-gitu kan. Cakep. Bukan pantun. Boleh ngomong dikira pantun. Terus juga di gue sendiri budaya itu nggak cuma ngobrolin soal ethnicity dan lain-lain. Budaya itu lo bisa kayak ngobrolin tentang maskulinitas dan lain-lain. Gue sendiri kan gue cowok jadi gue maskulin gue. Walaupun sebenarnya gue bukan berdarah Betawi, tapi gue besar dan tinggal di kehidupan Betawi, jadi gue merasa gue anaknya Betawi banget ya. Tapi kalau misalnya ngobrolin soal daerah, gue Gorontalo. Kayak Gorontalo tuh apa ya? Budaya Gorontalo ya? Bugis. Enggak, makanan sih gue tahunya kalau Gorontalo tuh ada namanya sagela dan lain-lain. Terus kalau misalnya Banjarmasin, gue tahu baju-baju adatnya. Terus ada juga pedang, senjata mereka, dan juga banyak hal lah gitu. Gue juga pengen tahu budaya mana lo datang dari budaya apa lo datang, tulis komen di bawah. Tapi kalau misalnya kita ngobrolin budaya kan nggak cuman tentang apa itu yang namanya kayak keindahan, ada juga kayak keunikan dan lain-lain. Kadang budaya juga menjadi salah satu pemicu yang namanya konflik-konflik bahkan konflik besar di dunia ini gitu. Gue udah ngerangkum ada sekitar tiga konflik besar di Indonesia yang menyangkut karena adanya perbedaan budaya. Yang salah satunya adalah Perang Sampit. Kalian mungkin pernah dengar yang namanya Perang Sampit karena dulu di YouTube banyak banget video-videonya ya Perang Sampit itu. Perang Sampit itu adalah perang antara suku Dayak dengan suku Madura. Yang suku Madura datang ke daerahnya suku Dayak dan mereka merasa bahwa mereka tuh dipinggirkan si suku Dayak ini. Akhirnya terjadi perang yang berlangsung selama 10 hari. Yang uniknya adalah selama 10 hari tersebut ada sekitar 469 orang korban jiwa. Jadi sekitar 1 hari itu ada 46 orang yang meninggal. Jadi lu bayangin aja selama 10 hari tuh ada 46 orang meninggal setiap harinya. Meskipun akhirnya didamaikan, tapi ini menjadi salah satu momen bersejarah karena sangat mencuatnya perbedaan budaya sebagai pemicu konflik di Indonesia. Terus kedua juga ada konflik di Maluku yang dinamakan sebagai konflik Maluku. Kalau ini bukan lebih ke budaya, termasuk budaya karena ini adalah perbedaan agama Islam dan Kristen. Bahkan kalau misalnya kita obrolin soal rentang konflik ini jauh lebih lama daripada konflik sebelumnya, Perang Sampit. Itu sekitar 4 tahun dan ini menjadi salah satu konflik terbesar di Indonesia sekarang dengan memakan korban jiwa sebanyak 8-9 ribu orang, 29.000 rumah terbakar, 45 masjid dan
47 gereja dan 719 toko tadi, 38 gedung pemerintahan dan 4 bank hancur. Jadi itu sehancur itu perang Maluku di sana. Dan juga yang terakhir ada di tahun 98 yang tentunya. Dan yang terakhir ada juga di 98 lalu. Mungkin kita semua tahu bahwa di tahun 1998 turunnya Pak Soeharto dari jabatannya membuat banyak sekali konflik-konflik di masyarakat. Salah satunya adalah bukan terbantai sih, diskriminasi kepada kaum Tionghoa di Indonesia. Bahkan pada saat itu diceritakan bahwa banyak sekali orang-orang Tionghoa yang bahkan kabur ke luar negeri karena nggak mau lagi di Indonesia karena sekeos itu. Banyak juga anak-anak perempuan dari keluarga-keluarga Tionghoa yang akhirnya diperkosa dan dibunuh karena mereka hanya sebagai kelahiran Tionghoa. Pada saat itu, dengan konteks pada saat itu Tionghoa diduga sebagai penyebab krisis keuangan. Dan setelah kita setelah kita ngedengar berbagai macam konflik budaya di Indonesia, mungkin kita udah mulai tersadar bahwa budaya itu bukan sebuah hal yang harus dipermainkan. Dan bahkan kata PBB atau Persatuan Bangsa-Bangsa mencatat sebanyak 75% dari konflik besar yang terjadi di dunia saat ini berakar pada dimensi kultural. Jadi ada 75 dari ratusan juta, bukan lebih sih ratusan juta. Ratusan ribu peperangan yang terjadi di dunia saat ini, atau mungkin ribuan peperangan yang terjadi di dunia saat ini dan di masa lampau, itu terjadi karena adanya perbedaan di dimensi kultural dari perbedaan budaya tadi. Mungkin tadi kalau misalnya gue udah bacain sama lo semua tentang berbagai macam fakta-fakta yang mengerikan di balik perbedaan budaya, gue pengen ngasih tahu lu juga tentang ada yang namanya sebutan sebagai cultural appropriation atau apropriasi kultural. Nah, ini tuh lawannya adalah apresiasi kultural ya. Apropriasi kultural itu menurut Kamus Cambridge secara luas didefinisikan sebagai perbuatan mengambil atau menggunakan sesuatu dari sebuah budaya yang bukan milik sendiri, terutama tanpa menunjukkan bahwa pelakunya atau yang menggunakan budaya tersebut memahami atau menghargai budaya tersebut. Simpelnya adalah ketika lo pakai pakaian, pakai lagu, pakai apapun itu di budaya yang kepemilikannya adalah budaya orang lain dan lo pakai di luar konteks budaya tersebut. Misalnya gini, ketika lo pakai baju adat, pakai baju adat orang Papua di Indonesia, di Jakarta gitu, yang ternyata di Papua itu adalah baju untuk adat meninggal, adat orang pemakaman atau semacamnya gitu. Tapi lu pakainya itu buat stylish, buat keren-kerenan, buat sok-sok bangga dan lain-lain. Itu kan di luar konteks baju adat itu diciptakan kan, dan itu lu termasuk pelaku kultural apropriasi itu. Nah, ini juga bukan sebuah hal yang tabu ya. Ternyata udah banyak banget orang-orang yang menjadi pelaku, dan orang-orang ini bukan orang-orang yang bisa kita bilang bukan siapa-siapa sih. Salah satunya ada Adele pada 2 tahun lalu atau tahun lalu gitu. Dia menggunakan bikini bergambar Jamaika dan juga menggunakan model rambut khas Jamaika yang dia sendiri bahkan gak ngerti apa itu maksud dari rambutnya. Meski begitu, si Adele ini masih banyak juga yang ngebantuin gitu, karena dia dianggap sebagai apresiasi kultural atau sebagai membawa kultur tersebut ke kancah internasional dan membuat semua orang tahu dan lain-lain gitu-gitulah pokoknya. Tapi lebih banyak orang yang mengatakan bahwa ini adalah salah satu contoh apropriasi kultural. Gak usah jauh-jauh di luar negeri, mungkin kalian sendiri tahu siapa itu Nagita Slavina, yaitu adalah istrinya Raffi Ahmad lah ya. Dia pada 2 Juni lalu dia dianggap melakukan apropriasi kultural tadi saat dia menggunakan pakaian adat Papua untuk mempromosikan Pekan Olahraga Nasional atau PON 20. Kritik tersebut datang karena Nagita Slavina menggunakan pakaian adat Papua, sementara banyak warga asli Papua sendiri yang mengalami diskriminasi dan penindasan. Banyak juga yang mengatakan bahwa orang tersebut atau Nagita Slavina telah mengikuti suatu tren karena kayaknya keren gitu. Tetapi dengan melakukan itu, dia juga menunjukkan ketidaksensitifan kepada orang-orang yang menganggap tren itu adalah hidup mereka dan bukan mode terkini. Jadi maksudnya adalah Nagita Slavina dianggap sebagai
pakai baju Papua itu biar keren, sedangkan orang Papua itu pakai baju itu buat hidup gitu. Itu bukan buat keren-kerenan, tapi itu buat hidup. Nah, jadi sebenarnya banyak banget contoh-contoh kultural apropriasi ini. Bahkan di lingkungan kita mungkin juga sering banget terjadi ya, yang mungkin paling sering gue denger adalah penggunaan kata cok. Penggunaan kata cok di akhir kata itu mungkin, tapi itu bukan masalah besar ya, yang kadang di luar konteks dan lain-lain. Tapi apropriasi kultural ini juga banyak yang menganggap bahwa ini adalah hal yang harus dilakukan untuk mengembangkan para kultur-kultur tadi. Salah satunya pada tahun 2018 lalu, Gunawan Muhammad, penyair dari Indonesia dan juga pendiri Tempo, mengatakan bahwa budaya tidak pernah murni karena aspek meminjam dan mencuri antar budaya sudah ada sejak lama. Apropriasi budaya bisa terjadi dimanapun, bahkan di tongkrongan kita. Dan menurut gue juga tadi salah satu yang paling sering terjadi adalah penggunaan kata cowok di akhir kalimat. Tapi ya itulah ya, namanya juga budaya. Beragam dan indah, tapi harus hati-hati ketika kita sentuh. Jangan sampai kalian pakai baju adat yang keren tapi nggak ngerti apa itu arti dari baju adat tersebut. Tapi gimana menurut kalian? Budaya daerah kalian apa yang paling sering digunakan oleh orang lain tapi nggak sesuai dengan konteks tadi? Mungkin kalian bisa komen di bawah. Sampai bertemu di episode selanjutnya.